Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini materi kita bukan membahas tentang buku EPS topik ya, tapi ini adalah tentang review buku yang bagus untuk tata bahasa. Jadi kemarin saya itu ada salah satu yang nge-DM, mungkin salah satu yang sering nonton video saya, cerita kalau beliau sudah bisa baca Hangul, tapi sekarang lagi belajar bagaimana menulis kalimat. Terus minta saya request untuk bikin videonya. Terus saya bilang, ya nanti saya bikinin, tapi saya belum bisa janji apa-apa karena lagi sibuk banget untuk belajar agar bisa menyelesaikan PhD-nya secepatnya. Jadi mohon doanya juga dari teman-teman, semoga PhD saya sekolah S3 saya bisa cepat selesai, saya bisa publikasi, kemudian bisa nulis disertasi dan bisa selesai dengan cepat ya. Mohon doanya semuanya. Tapi ini saya juga lagi belajar ya buat teman-teman, belajar tata bahasa, dan saya kira buku ini adalah salah satu buku paling bagus untuk belajar tata bahasa. Sayangnya buku ini itu dalam bahasa Inggris. Nah, itu pun masalahannya. Buku ini dalam berbahasa Inggris. Kalau saya, alhamdulillah, karena sudah berapa ya, udah bertahun-tahun belajar bahasa Inggris, juga kuliah saya karena pakai bahasa Inggris, jadi sedikit banyaknya saya lebih paham gitu bahasa Inggrisnya. Jadi ini nggak masalah bagi saya untuk belajar tata bahasa Korea menggunakan buku ini. Tapi saya rasa nggak semua dari kita itu bisa bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi mungkin untuk beberapa orang walaupun buku ini sangat berguna, tapi karena keterbatasan dalam bahasa Inggris pada akhirnya akan sulit untuk menggunakan buku ini. Nah, saya berencana untuk sharing di akun saya tentang isi dari buku ini, tapi mungkin tidak seperti buku EPS topik yang sudah kita punya. Kalau yang sebelumnya saya langsung belajarnya itu dengan menunjukkan bukunya, terus kita sama-sama belajar pakai buku itu. Nah, tapi kalau yang tata bahasa ini saya rasa nggak bisa karena bukunya dalam bahasa Inggris gitu. Jadi teman-teman pun nggak akan bakal bisa semuanya baca bagi yang belum bisa bahasa Inggris. Rencana saya itu saya mungkin akan bikin satu PowerPoint gitu yang isinya adalah terkait dengan buku ini, yang saya ambil bahannya, saya ambil contohnya, kemudian saya tambahkan juga dengan contoh-contoh lain. Kemudian kita akan belajar menggunakan PDF tersebut bersama gitu. Saya belajar, teman-teman juga belajar, jadi kita sama-sama belajar untuk tata bahasa Korea ini. Nah, tapi mungkin itu akan butuh waktu, jadi mohon bersabar untuk teman-teman yang request untuk tata bahasa Koreanya. Kita nanti belajar bareng-bareng ya. Doakan saya lancar-lancar sekolahnya dan lancar-lancar punya waktu juga untuk sharing perjalanan belajar bahasa Koreanya ini. Nah, tapi mungkin sedikit saya bisa share terlebih dahulu buku ini. Kalau ada yang mau buku ini boleh nanti hubungi saya ya. Tapi saya mungkin nggak akan share secara terbuka karena itu akan ilegal ya. Dan juga saya nggak akan menggunakan buku ini secara keseluruhan karena khawatir untuk melanggar hak cipta juga. Kita harus menghargai juga orangnya. Nah, tapi kita akan lihat apa sih isi buku ini. Siapa tahu teman-teman pingin beli gitu ya. Judul bukunya adalah Korean Grammar in Use. Korean Grammar in Use kalau dalam bahasa Indonesianya berarti itu tata bahasa Korea yang digunakan gitu. Nah, ini beginning to early intermediate. Nah, ini benar-benar untuk orang-orang yang masih dasar dalam belajar bahasa Korea seperti kita ya. Seperti saya nggak tahu kalau teman-teman apakah juga beginner atau tidak, tapi ini adalah untuk orang-orang kaum-kaum beginner, kaum-kaum pemula yang ingin belajar bahasa Korea. Nah, dia akan membahas tentang grammar atau tata bahasa Korea untuk topik level 1 dan level 2. Ini memang
target saya di tahun 2024 ini, saya mempunyai target bahwa saya bisa menguasai topik level 1 dan 2 karena udah 2 tahun di sini tapi belum bisa bahasa Korea. Oh my god. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman juga pingin bareng-bareng dengan saya belajar bahasa Korea tahun ini untuk menaklukkan bahasa Korea, menguasai bahasa Korea, dan semoga berguna nantinya bahasa Korea ini bagi diri saya sendiri maupun bagi orang lain. Jadi ini topik level 1 dan 2 ya, kita targetkan tahun ini kita bisa menguasai. Nah, buku ini bagus banget teman-teman, karena saya udah lihat-lihat ya bukunya, sudah saya lumayan pelajari juga. Dia mempunyai mempunyai penjelasan gitu bagaimana cara menggunakan buku ini, dan for sure buku ini bisa kita gunakan untuk bagi kita yang pembelajar otodidak seperti saya belajar otodidak, saya belajar sendiri belajar dan sharing dengan teman-teman dengan harapan saya punya teman belajar sehingga kita bisa saling belajar, saling memberikan manfaat satu sama lain, saling menyemangati satu sama lain. Nah, di buku ini yang pertama itu mereka membahas tentang bagaimana sih membuat kalimat dalam bahasa Korea. Nah, di sini mereka itu kasih gimana sih struktur bahasa Korea. Korean Sentence and Structure ini kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah struktur kalimat dalam bahasa Korea. Terus mereka juga membahas tentang perubahan kata kerja dan kata sifat, terus bagaimana sih menghubungkan kalimat, terus tipe-tipe kalimat itu seperti apa. Kemudian di dalam bahasa Korea ini dia ada perbedaan dengan bahasa lain gitu ya. Dalam bahasa Korea dia ada tingkatan-tingkatannya, mulai dari yang tingkatannya sangat sopan, kemudian sopan, kemudian yang biasa gitu. Nah, ini dijelaskan dengan baik di part pertamanya. Saya pernah membahas catatan saya tentang part pertama ini. Teman-teman bisa lihat videonya Belajar Bahasa Korea dengan Ardila Putri. Di situ saya memperlihatkan catatan saya yang saya ambil dari buku ini. Jadi 5 bab ini saya ambil, saya rangkum di catatan saya untuk saya pelajari. Walaupun sampai saat sekarang ini saya belum menguasai secara 100% teman-teman, sama kayak teman-teman. Tapi jangan khawatir, jangan pernah patah semangat. Saya dulu belajar bahasa Inggris juga butuh waktu. Saya percaya dalam belajar bahasa ini bukan pintar yang paling penting ya. Yang paling penting itu adalah konsistensi. Apa itu konsistensi? Kita terus mau belajar tiap hari, mengulang pelajaran kalau kita nggak paham. Terus kita tetap lanjut belajar walaupun kita belum paham-paham amat. Kita terus berusaha agar kita bisa belajar. Karena kalau saya sangat percaya dengan tidak adanya sistem Roro Jonggrang ya. Nggak ada tuh yang semalam langsung bisa menguasai, tidak akan ada. Tapi kita harus percaya dengan yang namanya proses ya teman-teman. Dengan proses inilah nanti kita akan bisa menguasai sesuatu sedikit demi sedikit. Jika kita konsisten, jika kita terus semangat untuk belajar, saya percaya suatu saat kita akan bisa untuk menguasainya. Nah, begitu juga dengan bahasa Korea, walaupun saya kadang kesal sendiri dengan diri saya, ya Tuhan, sudah berusaha banget belajar bahasa Korea, tapi sampai saat ini belum bisa menguasai, ya karena saya juga sering malas-malasan, saya sering marahin diri saya sendiri yang sangat malas-malasan ini, tapi ya itulah tantangannya ya. Kalau saya pikir-pikir lagi, saat dulu saya belajar bahasa Inggris, saya juga nggak bisa bahasa Inggris, saya juga harus belajar sendiri. Terus alhamdulillah setelah itu bisa belajar di sekolah, tapi dalam seminggu juga nggak lama-lama amat kan belajar di sekolahnya gitu. Nggak bisa selalu belajar juga, nggak pernah les juga, tapi alhamdulillah akhirnya saya bisa kuliah di luar negeri menggunakan bahasa Inggris dengan hasil tes bahasa Inggris yang tidak terlalu rendah-rendah juga ya teman-teman, lumayan cukup tinggi gitu. Jadi saya rasa itu berguna juga untuk kita.
Jadi ayo semangat untuk kita teman-teman, mari kita terus belajar, kita berproses agar bisa menguasai bahasa Korea ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini setelah dia menjelaskan ya tentang struktur kalimatnya, bagaimana sih bahasa Korea itu, bagaimana kita bisa membuat kalimat dalam bahasa Korea, bagaimana strukturnya, apa yang harus lebih dulu, bagaimana tipe-tipe kalimatnya dan sebagainya. Kemudian dia juga membahas secara lebih mendalam ya masing-masing dari struktur dan juga tata bahasa Korea. Yang pertama itu adalah ida dan ita. Kita ini sebenarnya sudah belajar ya di video sebelumnya, di video buku EPS Topik, tapi mungkin belum terlalu mendalam ya teman-teman. Nah, di buku ini dia menjelaskan secara mendalam apa itu ita, ida, to be, kemudian ita, kemudian belajar tentang numbers atau angka, kemudian belajar tentang dates and day, ini adalah tanggal dan hari di dalam satu minggu, kemudian belajar tentang waktu gitu. Nah, ini yang dasar. Sebenarnya ini sudah kita pelajari ya di 10 video pertama kita itu sudah kita pelajari ini. Nah, jadi nanti saya rasa ya buku EPS Topik ini akan saya hentikan dulu di 10 bab pertama ini. Lalu kita akan mendalami tata bahasa ini terlebih dahulu. Tujuannya adalah supaya saya hafal, teman-teman juga hafal, saya paham, teman-teman juga paham. Nanti kita sama-sama paham basic ya, dasar dari itu gitu. Dan kemungkinan saya juga akan upload tentang kosakata per bab dari bab 1 sampai 10 ya teman-teman. Jadi silahkan tunggu video-video saya, doakan saya punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan dan semoga bermanfaat bagi banyak orang dan lancar-lancar sekolah saya. Oke, nanti kita akan belajar ya getting ready ini nanti. Saya akan lihatin ke teman-teman. Kemudian kita akan belajar 6 tenses ini. Oke. Tenses atau kalimat, jenis-jenis kalimat. Kita akan belajar nanti dia ada 5 kalimat tipenya dalam 6 bentuk, kita akan lihat nanti ya. Kemudian ini juga ada tentang negative expression. Ini menyatakan ketidaksukaan lah, tidak yang menyatakan kalimat ya untuk mengatakan tidak gitu atau. Nah, kemudian kita akan belajar particles ya. Nah, di bahasa Korea particles ini tuh sangat penting. Contohnya i dan ga. I dan ga ini kan i dan ka ini adalah subjek partikel ya teman-teman, yang menandakan partikel yang menandakan subjek. Dalam bahasa Korea dia selalu akan setelah subjek tuh harus ada i atau ga atau en dan nen. Nah, kita akan melihat apa sih perbedaan dari i atau ga atau en dan nen. Karena subjek nggak bisa berdiri sendiri kalau dalam bahasa Korea ya, dia diikuti oleh partikelnya. Begitu juga dengan el dan rel yang merupakan partikel objek gitu. Jadi si objek, si subjek, dia itu nggak akan berdiri sendiri, selalu ada partikelnya. Kita udah belajar sebenarnya E dan E ini ya. Nanti kita akan pelajari lagi teman-teman agar kita semakin paham. Kemudian ada ESO yang ini kita udah belajar. Nah, ESO kaci, buto kaci ini belum kita pelajari, nanti kita belajar ya teman-teman. Nah, kita kemudian nanti di buku ini juga ada listing and contrast, bagaimana kita menghubungkan dua kata gitu. Kemudian juga bagaimana kita membandingkan dua kata. Kemudian kita juga akan belajar tentang time expression, ini berkaitan dengan waktu ya, waktunya gimana. Nah, itu akan kita pelajari. Dan ability dan possibility itu adalah tentang kemampuan. Nah, kemudian demands and obligation, permission and prohibition. Nah, ini berkaitan dengan expression ya, bagaimana kita mengekspresikan permintaan, kewajiban, mohon izin, melarang dan sebagainya. Nanti kita akan pelajari. Kemudian tentang berharap, tentang alasan gitu, tentang bagaimana kita membuat permohonan.
bagaimana kita mencoba hal baru, bertanya tentang pendapat orang atau memberikan pendapat atau pandangan kita, kemudian tentang rencana, tentang informasi dan background, tentang tujuan gitu, kondisi, konjektur, ya pokoknya semuanya lah nanti akan kita pelajari di sini gitu. Nih kayak Introduction to the Korean Language gitu. Dia mengajarkan kita Korean sentence and structure. Nah, ini catatan saya ya teman-teman. Waktu lagi belajar di iPad ini, jadi saya belajar tentang bagaimana sih struktur dari kalimat Korea nih. Saya bikin nih subjek plus kata kerja. Subjek adalah pelaku. Kemudian kata kerja adalah yang dilakukan. Subjek, pelaku, objek, korban, predikat adalah yang dilakukan. Nah, ini yang begini-begini ya. Nanti akan saya bikin yang versi bahasa Indonesianya. Atau apakah kita begini saja belajar dalam versi bahasa Inggrisnya? Silakan di komen ya, bagusnya gimana? Apakah saya harus bikin PowerPoint untuk kita belajar dalam bentuk bahasa Indonesia, atau saya bisa pakai bukunya ini saja? Bagaimana menurut teman-teman? Mana yang terbaik? Oke, jadi ini bagus banget ya untuk digunakan dalam belajar bahasa Korea menurut saya bukunya. Kalau seandainya teman-teman bisa bahasa Inggris, saya sangat sarankan untuk teman-teman baca buku ini dan pelajari buku ini. Tapi jika seandainya tidak, berarti silahkan cari buku yang lain yang teman-teman mungkin bisa pahami gitu isi dari bukunya. Oke, demikian saja mungkin review kecil dari buku ini. Untuk pemberitahuan saja bahwa setelah ini kemungkinan saya juga akan membuat video tentang tata bahasa, nge-review pembahasan Korean Grammar in Use ini, tapi dalam bahasa Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kali ini. Selamat melanjutkan belajar. Teman-teman belajar, saya juga belajar. Mari kita sama-sama belajar ya. Terima kasih sudah menjadi teman belajar saya. Mari kita tetap semangat. Kita belajar bahasa Korea. Ini sudah tanggal 1 September. Semoga di 1 September yang indah ini adalah awal bagi kita untuk bisa menguasai bahasa Korea, agar nanti mungkin tahun depan kita udah bisa paham dengan bahasa Korea. Bye-bye semuanya, sampai bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa di subscribe ya, dan ditunggu video-video saya berikutnya. Bye-bye semuanya.